Halo semua, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya tetap semangat dalam mempelajari sistem paralel dan terdistribusi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang fault tolerance dalam sistem terdistribusi. Ya, sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan fault tolerance, fail, error, dan fault itu sendiri. Fault tolerance adalah merupakan sebuah kondisi di mana ketika muncul fail atau kegagalan dalam sebuah sistem, nah sistem itu masih dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya, dengan baik dalam dalam level yang masih dapat diterima. Nah, kemudian sistem dikatakan fail atau gagal ketika sistem tersebut tidak dapat memberikan atau mencapai requirements yang sudah dijanjikan sebelumnya. Kemudian error. Nah, error itu adalah merupakan bagian dari status sistem yang dapat membawa kepada kegagalan atau failure. Kemudian penyebab dari error itu disebut dengan fault. Jadi fault itu adalah sebenarnya penyebab dari error. Error itu adalah resultnya. Jadi dalam kata lain, kalau programmer itu adalah sebagai penyebab error atau fault of error, maka kemudian error tersebut dapat membawa kepada kegagalan. Jadi penyebab error itu bisa jadi adalah programmer yang melakukan kesalahan sintaks atau kesalahan lainnya. Nah, jadi fault tolerance itu berarti bahwa sistem dapat menyediakan service walaupun dalam kondisi ada bagian-bagiannya yang fault atau fail. Nah, ini konsep basic atau konsep dasar dari fault tolerance. Jadi menjadi fault tolerance itu berelasi kuat dengan apa yang disebut dengan defendable system, sistem yang saling tergantung. Jadi sistem A atau aplikasi A atau proses A bergantung dengan proses B dan seterusnya bergantung pada proses C. Ada coupling di situ. Nah, defendability ini juga menyiratkan hal-hal berikut, bahwa dependability itu ada terkait dengan availability. Availability adalah kemampuan sebuah sistem untuk menyediakan servisnya dan siap digunakan dalam waktu yang secepatnya gitu. Dalam rentang waktu tertentu dia selalu available, tersedia, servisnya tersedia. Itu availability. Kemudian reliability, sistem dapat berfungsi menyediakan service atau menyediakan fungsinya tanpa error, without failure. Kalau di atas tadi available atau tidak peduli apakah hasilnya benar atau salah, tapi service itu ada. Nah, kalau reliability itu melihat dari apakah result atau output dari sebuah fungsi atau proses itu benar atau salah, seperti itu. Jadi ada error atau enggak gitu ya. Kemudian safety ini adalah apakah ketika sistem gagal, ada failure, itu akan mengakibatkan bahaya atau katastrofe atau bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar gitu pada sebuah perusahaan bisnis. Jika terjadi kegagalan, maka itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar atau bisa membahayakan keselamatan manusia, seperti itu. Nah, kemudian terkait juga dengan maintainability. Jadi jika tadi error, maka untuk proses recovery-nya dapat dilakukan dengan cepat, seperti itu. Kemudian ini adalah tipe-tipe dari fault.
ada 3 di sini, ada transient, intermittent, dan permanent. Transient ini hanya muncul sesaat, kemudian hilang dan tidak muncul lagi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian kalau intermittent fault itu muncul, kemudian bisa hilang, kemudian muncul lagi dalam waktu yang tidak lama, dalam waktu yang cepat gitu. Seperti yang terjadi di jaringan, biasanya ketika kabelnya sudah tua dan sambungannya sudah tidak bagus, maka ini akan bisa menyebabkan intermittent connection, bisa menyebabkan intermittent fault dalam proses komunikasi. Nah, kemudian yang ketiga, permanent fault. Kalau ini udah faultnya, errornya sudah, atau fault, bukan error ya, fault, kegagalannya itu sudah permanen, jadi tidak bisa muncul lagi. Jadi selamanya akan fault kecuali ada sesuatu yang diperbaiki atau diganti seperti itu. Jadi itu tipe-tipe dari fault. Kemudian ini model dari failures models. Ada beberapa tipe failure di sini dan deskripsinya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah crash failure. Server halts but it's working correctly until it halts. Jadi stop berfungsi ya. Jadi stop berfungsi, crash, seperti Windows crash, blue screen, seperti itu. Kemudian untuk memperbaikinya harus restart, ada langkah-langkah untuk memperbaiki. Nah, sebelum crash ya berfungsi dengan baik, kemudian tiba-tiba down saja. Nah, kemudian omission failure. Ini adalah ketika server gagal memberikan respon terhadap request yang ada. Nah, ini ada 2 tipe dari omission failure, ada receive omission dan send omission. Receive omission adalah server gagal menerima message. Kalau send omission, server gagal mengirimkan respon, mengirimkan message. Jadi ini ada 2 tipe. Kemudian failure berikutnya timing failure. Dia terkait dengan waktu. Nah, ini biasanya response time-nya tinggi, tinggi. Jadi mengakibatkan di luar dari rentang waktu yang harusnya disediakan. Jadi dianggap gagal kalau terlalu lama memproses merespon terhadap sebuah request, seperti itu. Kemudian respon failures, server gagal atau memberikan respon yang salah, bukan gagal ya, responnya salah. Ini ada 2 tipe juga, ada failure, kemudian state transition failure. Jadi yang pertama value-nya itu salah. Jadi diminta adalah 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi dijawab 3 gitu, maka nilainya salah. Kasarnya begitu analoginya. Kemudian state transition failure. Nah, ini aksinya yang salah. Jadi diminta contohnya dalam perintah HTTP post, ternyata yang dilakukan adalah HTTP get. Nah, seperti itu. Kemudian arbitrary failure, ini kegagalan memberi, kalau tadi response failure itu nilainya salah gitu ya, jawaban dari server incorrect. Kalau arbitrary failure sama incorrect, tapi tidak dapat dibedakan apakah benar atau salah. Nah, jadi penerima tidak bisa membedakan responnya itu benar atau salah. Ini disebut dengan arbitrary failure. Kemudian ini adalah halting failure classification. Jadi kegagalan yang menyebabkan sistemnya crash itu dibagi juga beberapa klasifikasi. Halting type-nya adalah fail stop, jadi crash values but reliable detectable, jadi dapat dengan mudah dideteksi. Kemudian fail noisy, crash juga tapi tidak langsung diketahui oleh pihak-pihak lain. Jadi pada akhirnya memang diketahui namun tidak segera terdeteksi. Kemudian fail silence, ini bahkan kalau ini tidak dapat deteksi apakah
crash atau tidak oleh client maupun server lainnya. Kemudian fail safe. Nah, ini arbitrary, namun tidak ada maksud jahat di belakangnya, jadi benign failures. Jadi tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Seperti yang sudah dibahas tadi, arbitrary itu kita tidak bisa deteksi apakah responnya itu benar atau salah. Kemudian fail arbitrary with malicious failures, ini kegagalan yang juga ada kemungkinan dia melakukan serangan seperti itu, ada efek berbahaya. Jadi seperti serangan gitu ya dalam security. Jadi responsnya itu ditumpangi dengan respons lain, contohnya seperti itu. Jadi dia maksudnya adalah A tapi ditambah dengan B di belakangnya. Kemudian bagaimana cara mengatasi failure? Bagaimana dia membuat supaya fault tolerance? Jadi kalaupun salah satu halt, crash, maka masih tetap service-nya tersedia. Nah, satu-satunya cara atau cara yang paling efektif adalah melakukan redundancy atau replikasi. Di proses ini dibuat banyak sehingga salah satu proses mati, masih ada proses lainnya yang memberikan layanan. Jadi strateginya adalah menyembunyikan kegagalan dengan menggunakan redundancy. Jadi ada prosesnya ada banyak, satu gagal maka masih bisa berfungsi proses yang lain. Kemudian ada 3 tipe main types-nya dari redundancy tadi. Ada information redundancy, ada time redundancy, kemudian ada physical redundancy. Information redundancy berarti informasi yang dibuat redundant. Ini menambahkan extra bits untuk mengizinkan terjadinya error detection atau error recovery. Contohnya menggunakan Hamming codes dan lainnya. Kemudian time redundancy, ini melakukan operasi kemudian di operasi ulang seperti transmit kemudian retransmit gitu ya. Kemudian physical redundancy, nah ini servernya dibuat ada beberapa gitu, atau hardware atau softwarenya diduplikasi atau dibuat lebih dari satu secara fisik. Nah ini contoh yang A ini adalah yang tidak ada redundancy. Jadi dari A hasilnya dikirim ke B, terus dari B kirim ke C dan seterusnya. Tidak ada redundancy. Kalau B crash, maka A tidak bisa, maka proses ini akan selesai. A tidak bisa komunikasi ke C dan seterusnya. Redundancy dapat dilakukan dengan menambahkan dalam hal ini tiga masing-masing proses ada 3. Jadi jadi ada 3 dengan fungsi yang sama. Jadi A1, A2, A3 ini melakukan hal yang sama. Kemudian B juga ada 3, B1, B2 dan B3. Kemudian C ada 3, C1, C2 dan C3. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada voter. Voter ini menjadi penengah antara A dan B supaya input dari B1 itu tetap 1. Nah, ini digabungkan oleh oleh V1. Input dari V1 adalah A1, A2 dan 3. Juga V2, V3 merupakan inputnya adalah A1, A2 dan 3. Nah, demikian seterusnya. Jadi ada voter di sini. Voter ini akan memilih yang mana yang akan leadernya, nanti katakan leadernya. Jadi A1, A2, A3 ini terima, tapi yang akan digunakan contohnya adalah A1 saja gitu ya. Hasil output dari A1 akan dikirimkan ke B1 gitu.
dipilih oleh voter walaupun hasilnya sama. Dan seterusnya, nah disebut dengan triple modular redundancy. Kemudian kita masuk ke dalam proses resilience atau resiliensi, ketangguhan dari proses. Jadi fault tolerance itu prosesnya harus kuat gitu ya. Kalau satu gagal, maka ada proses lain yang menggantikan, sehingga tolerance terhadap fault. Proses dapat dibuat menjadi fault tolerance dengan membuat proses tersebut dalam sebuah grup yang terdiri atas beberapa proses yang identik atau yang sama. Jadi setiap member dari grup tersebut itu identikal. Kemudian pesan atau message yang dikirimkan ke grup tersebut akan dikirimkan ke seluruh proses yang ada yang merupakan member dari grup tersebut. Dan kemudian hanya satu proses yang akan menyediakan service yang diminta oleh pesan yang diterima. Nah, jika satu proses gagal, akan diasumsikan bahwa yang lainnya itu dapat berfungsi dengan baik, sehingga service layanan masih dapat disediakan, request dapat dilayani. Kemudian dalam grup tersebut tadi itu ada dua tipe. Di sini ada flat groups dan hierarchical. Flat berarti semua membernya itu memiliki level yang sama. Jadi tidak ada yang bapaknya atau anaknya, tapi semua dalam level yang sama, itu flat group. Kemudian yang hierarchical berarti ada satu yang bosnya gitu, seperti leadernya atau koordinator di sini, yang lainnya adalah worker. Nah, jadi grup proses tersebut dapat dibagi menjadi dua grup ini, flat atau hierarchical. Kemudian dengan mengatur dalam grup tadi, jadi proses dalam grup-grup ini, maka kita dapat memproteksi single vulnerable proses. Jadi proses yang vulnerable dengan masuk ke grup dibuat lebih banyak proses yang sama dari satu grup, maka dia akan lebih tahan atau resilience tadi terhadap kegagalan. Nah, kemudian ada dua cara untuk mengatur replikasi atau penambahan proses yang sama tadi. Ini ada dua protokol, ada yang primary backup protocols dan replicated write protocols. Nah, primary backup protocols ini sebenarnya adalah yang hierarchical groups tadi. Ya, bahwa ada yang bertindak sebagai primary, kemudian ada yang bertindak sebagai backup. Secondary. Yang melayani utamanya adalah primary-nya, kecuali nanti primary-nya down atau crash, maka backup yang akan berfungsi menggantikan primary tadi. Nah, kemudian kalau replicate write protocols ini akan semuanya satu level seperti yang tadi pada flat groups. Nah, nanti akan dilakukan pemilihan mana yang akan proses yang akan menjawab request dari yang datang kepada grup tersebut. Jadi ada proses atau protokol yang melakukan pemilihan gitu. Nah, dalam groups dan failure masking, ini tadi kan sudah menggunakan groups. Untuk failure masking itu ada istilah key fault tolerant group. Nah, yang dimaksud dengan key fault tolerant groups adalah dalam grup tersebut itu dapat menerima atau masih dapat berfungsi dengan baik ketika ada key proses yang failures. Di key itu adalah derajat fault tolerance-nya. Ini namanya ada 10 member dan dia punya key-nya ada 2, maka ketika 2
proses yang down, semuanya dapat berfungsi dengan baik. Jadi itu. Kemudian berapa pertanyaan sekarang, how large does a key fault tolerant group need to be? Nah, berapa besar grupnya tersebut, berapa anggota groupsnya, jadi berapa besar K-nya itu. Nah, pada halting failures, kalau kegagalan yang bersifat crash tadi, halting, crash atau omission atau timing failures, maka yang dibutuhkan adalah K plus 1 members. K plus 1 members. Jadi kalau K gagal, masih ada satu yang berfungsi melayani request. Jadi cukup satu saja untuk kalau dia crash failures. Jadi contohnya jika ada 5 member, nah jika ada 4 yang gagal, itu masih bisa berfungsi dengan baik karena masih ada satu proses yang melayani request dari klien atau yang lainnya. Nah, kalau dia arbitrary failures, bukan crash. Jadi arbitrary failures itu adalah ketika errornya adalah tidak bisa deteksi. Jadi dia memberikan respon tapi kita tidak tahu apakah itu correct atau tidak, benar atau salah. Nah, untuk ini perlu 2K plus 1 members. Nah, kenapa perlu 2K plus 1 members? Karena ini akan ada majority vote, pemilihan berdasarkan majority. Jadi umpamanya K-nya error, jadi ada 2K plus 1 tadi kan. Jadi K error, maka ada K plus 1 yang masih tidak error, yang benar. Nanti akan dibandingkan berapa banyak yang K plus 1 tadi yang akan menentukan hasil yang sebenarnya. Jadi kalau mamanya ada K server atau proses yang memberikan respon A, terus ada K plus 1 server yang memberikan respon B, maka yang akan dipilih hasilnya adalah yang B karena dia majority benar gitu ya. Oke, kemudian ada asumsi penting dalam group and failure masking, diasumsikan bahwa seluruh members adalah identikal. Jadi semua proses itu pada intinya adalah replikasi dari proses yang sebelumnya, proses yang sama gitu ya. Kemudian semua komen itu harus diproses dengan urutan yang sama di setiap proses. Jadi urutan eksekusi operasinya di setiap proses itu harus sama. Karena kalau berbeda, maka state-nya bisa berbeda antar proses. Jadi bukan seperti data. Kalau data, yang penting hasilnya adalah datanya sama, sinkronisasi datanya, bukan prosesnya. Jadi operasi apapun yang dilakukan terhadap data itu, pada akhirnya data itu sinkron dengan data di tempat lain. Nah, kalau ini proses itu berbeda. Prosesnya itu harus state, langkah-langkahnya itu harus sesuai dengan urutan. Karena kalau berbeda urutan itu bisa berbeda state gitu. Ya, jadi itu asumsinya yang membawa pada bahwa semua proses nantinya adalah sama state-nya juga. Nah, ketika terjadi salah satu crash, khususnya pada flat groups atau tadi write replicate write, ini perlu ada konsensus untuk memilih leadernya siapa, untuk menentukan bahwa menjamin bahwa operasi itu sudah sesuai dengan urutan yang sama. Jadi operasi pada setiap proses itu urutannya sama. Jadi ada konsensus di antara masing-masing proses. Ketika satu proses crash, proses-proses yang lain harus
melakukan konsensus untuk menentukan urutan operasi yang dikirimkan kepada proses-proses tersebut. Jadi operasi ada proses. Operasi itu adalah instruksi yang dikirimkan atau request yang dikirimkan oleh klien ke proses. Ya, jadi prerequisite dari konsensus ini adalah setiap non-faulty proses, jadi proses yang tidak fault itu harus mengeksekusi komen yang sama dengan urutan yang sama. Di sini saya bikin bold. Di sini kita lihat ini pen ya. Same command dan same order pada yang proses yang tidak gagal. Kemudian bisa dilakukan reformulation. Nah, ini untuk mencapai terdirinya konsensus. Jadi komen mana yang dieksekusi lebih dahulu itu harus disepakati bersama antar proses-proses yang ada yang tidak fault. Nah, ini ada metode atau protokol ya untuk melakukan konsensus. Ini adalah flooding based consensus. Di flooding, membanjiri, membroadcast. Nah, dengan cara melakukan broadcast untuk mencapai konsensus tadi. Nah, modelnya seperti ini, bahwa ada proses grup dari atas P1 sampai Pn. Kemudian dia adalah fail stop, jadi bukan fail arbitrary tadi. Jadi fail stop ya crash gitu. Dengan reliable failure detection, jadi dengan dapat dideteksi dengan mudah. Jadi bahkan bukan fail noisy tadi ya, fail stop. Kemudian klien mengkontak atau menghubungi PI, proses group, salah satu proses PI melakukan request untuk mengeksekusi sebuah komen. Kemudian setiap PI memiliki daftar dari propose comments. Jadi comments itu dimiliki oleh masing-masing proses. Nah, ini modelnya seperti itu. Kemudian basic algoritmanya ini berdasarkan rounds. Jadi ada rounds-nya, ada babaknya, babak tahapannya ya, tahapannya. Nah, tahapan 0, 1, 2 dan 3 atau round 0, 1, 2, 3 atau kayak pertandingan tinju ada babak 1, round 1, round 2, round 3 dan seterusnya. Nah, pada round R PI melakukan multicast. Jadi dia memberikan atau mengirimkan komen-komen yang dia miliki ke proses-proses yang lainnya. Ini proses 1 mengirimkan ke proses 2, proses 3 dan seterusnya sampai PN. Jadi masing-masing proses mengirimkan set of comments yang dia tahu. Nah, pada akhir dari round ini, round R, setiap proses akan mengkompilasi informasi-informasi yang diterima dari proses-proses yang lainnya. Kemudian membuat daftar komen baru gitu, sesuai dengan apa yang diterima dari proses-proses yang lainnya. Jadi ada set komen baru, jadi CI R plus 1, round plus 1 gitu ya. Nah, kemudian komen berikutnya, next comment CMDI itu dipilih berdasarkan apa yang sudah diterima tadi, yang di share, globally share. Jadi memilih dari set komen tadi CI R plus 1. Nah, inilah flooding based consensus. Nah, ini contohnya. Di sini ada 4 proses. P1, P2, P3 dan P4. Nah, di sini di P1 crash, mengalami crash P1.
Nah, sebelum crash, P1 sempat mengirimkan propose comment seluruh propose comments-nya ke P2. Jadi P2 receive all propose comments from all other process. Kemudian dia termasuk P1, tapi P3 tidak menerima propose comment dari P1 maupun P4 juga tidak menerima propose comment dari P1. Jadi P1 hanya mengirimkan ke P2, kemudian dia crash. Nah, P2 punya informasi semuanya, sehingga dia bisa menentukan komen yang akan dieksekusi selanjutnya gitu ya. Nah, P3 mengetahui bahwa P1 crash, tapi dia tidak tahu apakah P2 menerima propose comment dari P1 atau tidak. P3 jelas tidak menerima propose comment dari P1, tapi dia tidak tahu P2 terima atau tidak, P4 terima atau tidak. Jadi karena dia tidak tahu, maka dia tidak bisa menentukan komen mana yang akan dieksekusi berikutnya. Karena P3 dan P2 dan P4 ini harus mengeksekusi sesuai dengan urutan yang sama. Jadi kan same order, same comments. Nah, jadi P2 harus memberikan informasi ke P3 karena tidak ada jalan lain. P1 sudah crash, maka untuk sebagai P3 dan P4 tahu apa yang dilakukan oleh P2, apakah P2 terima propose comment dari P1 atau tidak. P2 harus menginformasikan ke P3 dan P4. Ya, jadi P3 tidak bisa memberikan melakukan keputusan kecuali nanti P2 mengirimkan propose comment-nya ke P3 dan ke P4. Lalu kemudian bisa melakukan menentukan apakah komen mana yang akan dieksekusi berikutnya. Ini contohnya, kemudian kita lihat sekarang. Nah, realistic konsensus. Jadi algoritma konsensus yang banyak digunakan itu adalah Paxos. Ini dimulai dari tahun 1989 oleh Lamport kalau nggak salah saya, yang melakukan penelitian tentang realistic konsensus atau algoritma konsensus pada sistem terdistribusi. Nah, Paxos melakukan asumsi-asumsi yang weak tapi lemah tapi realistik. Dia menyatakan bahwa sistem terdistribusi tersebut partially co-synchronous system adalah sinkronus yang parsial gitu, tidak full sinkronus. Bahkan dia menganggap bahwa bisa saja asinkronus. Nah, kemudian komunikasi antara proses itu dianggap tidak reliable. Message bisa hilang atau terduplikasi atau urutannya salah. Kemudian pesan-pesan yang salah itu dapat dideteksi. Ini asumsi dari Paxos. Kemudian semua operasi deterministik. Jadi ketika sebuah operasi dieksekusi, maka dapat diketahui apa yang dilakukan, exactly what it will do. Kemudian proses itu bisa mengalami crash failures, tapi bukan arbitrary failures. Jadi Paxos fokusnya kepada crash failures yang dapat dideteksi dengan mudah, yang prosesnya langsung down gitu, bukan kesalahan hasilnya, tapi servisnya down, tidak available lagi. Nah, proses do not collude, jadi proses itu tidak saling berkolusi atau bekerja sama, masing-masing independen. Nah, ini Paxos asumsinya. Kemudian ini essential dari Paxos
mengasumsikan bahwa konfigurasinya adalah client dan server, client server dengan adanya primary server. Kemudian awalnya ini ya, initially ada satu primary server. Kemudian untuk supaya robust, supaya tahan, ditambah dengan backup server. Jadi ada dua sekarang. Nah, kemudian untuk menjamin bahwa comments dieksekusi dengan urutan yang sama pada server tersebut, ada dua server tersebut, maka primary server yang membuat penomoran dari komen-komen yang ada. Jadi dibikin urutannya. Nah, ini di-share ke backup server. Sehingga backup server akhirnya mengikuti apa yang dikirim oleh primary server, dan dengan demikian urutan eksekusi komen itu akan sama di primary server, antara primary server dan backup server. Nah, di Paxos primary itu disebut dengan leader. Dia ada leadernya. Kemudian diasumsikan juga bahwa comments itu dapat di-restore, jadi bisa disimpan dan diambil kembali, baik di klien maupun di server. Ya, ini contoh Paxos dengan dua klien dan dua server. Ini ada klien C1, C2 kliennya, kemudian servernya S1 dan S2. Nah, kemudian ini ada ini ada operation. Kalau ada pangkatnya ini 1, itu berarti adalah dari klien 1. Ya, operate dari klien 1, operation dari klien 2. Kemudian, nah kita lihat di sini klien 1 mengirimkan request ke semua server. Klien 2 juga mengirimkan request yang sama juga, O2. Kemudian leader akan membuat sequence-nya. Jadi di sini dibikin O2 terlebih dahulu, nomor 1. Kemudian O1 nomor 2. Nah, ini dikirimkan ke backup server, dalam hal ini adalah S2. Sehingga kita lihat di sini komen dieksekusi dengan urutan yang sama. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada beberapa terminal lagi dari Paxos. Jadi leader mengirimkan accept message, accepts dalam kurung 0 O,T ke backup server. Dengan demikian mengassign timestamp T ke komen O. Kemudian backup harus mengirimkan respon, yaitu learn O,T. Jadi operation dan T timestampnya. Jadi untuk memberitahu primary server bahwa oke, saya udah tahu apa yang diminta, acknowledge. Kemudian when the leader notice that operation O has not yet been learned, itu kalau mamanya leadernya tidak menerima learn atau mengetahui bahwa operation O tidak diketahui oleh backup servernya, maka leader akan melakukan retransmission dengan original timestamp dengan T yang sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini kemudian dua server dengan satu crash problem. Kita lihat sini. Jadi primary crash after executing an operation. Kemudian tapi backup tidak pernah menerima accept message. Jadi ini sama, ada dua klien dan dua server. Ini kita lihat di sini ada operation 1 dan operation 2. Nah, server 1 mengirimkan accept operation 1 bahwa ini akan mengeksekusi operation 1. Tapi tidak pernah sampai di S2, server 2. Bahkan akhirnya crash gitu ya. Nah, tapi dia sempat mengeksekusi operation 1.
dan memberikan respon ke klien 1. Nah, ketika dia crash, maka S2 akan menjadi leadernya. Nah, karena S2 tidak mengetahui operation 1 diterima atau tidak, maka dalam hal ini leader itu akan mengeksekusi O2, operation 2 seperti ini, dan dia menganggap S1 udah crash kan, jadi dia bisa menentukan sendiri, dia sebagai leader seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ini persoalannya kalau salah satu crash dan tidak pernah mengirim, acceptnya tidak diterima oleh backup servernya, maka untuk solusinya adalah tadi berarti di sini kan tidak terjadi konsistensi atau konsensus atau kesamaan eksekusi dari S1 dan S2, komen-komen yang dieksekusi, urutan komen yang dieksekusi, sehingga tidak sesuai dengan requirement-nya. Harusnya semua komen dieksekusi dengan urutan yang sama atau komennya juga sama. Nah, cara mengatasinya adalah dengan kesepakatan bahwa tidak boleh mengeksekusi operation sebelum jelas dan sebelum diketahui oleh semua proses lainnya atau semua server lainnya. Nah, di sini kita lihat bahwa server 1 itu menunggu respon dari server 2, bahwa server 2 sudah learn, maka dia akan baru mengeksekusi O1. Kemudian S2 setelah mengetahui ada learn, terus menerima accept, maka dia juga bisa mengeksekusi O1, operation 1. Nah, dengan demikian state-nya akan sama, action dieksekusi juga sama. Oke, jadi intinya adalah sepakat dulu, saling mengetahui, baru melakukan eksekusi operation. Nah, kemudian 3 server sekarang dengan 2 crash, apakah ada masalah? Jadi persoalannya adalah ketika jadi di sini ada 3 server S1 sampai S3, kliennya tetap 2. Nah, ketika 2 server crash, apa yang terjadi? Jadi learn O1 dikirimkan oleh S2 ke S1 hilang gitu. Jadi di sini kita lihat ada O1 diterima oleh S1 accept, kemudian accept-nya dikirim ke S2 sampai, kemudian tapi tidak sampai ke S3, ya kan? Nah, kemudian learn O1 dikirimkan ke S1, tapi S3 tidak terima informasinya. Nah, di sini kondisi yang konsensusnya tidak terjadi, tidak sama ordernya. S1 S2 di sini mengeksekusi O1, tapi S3 tidak. Nah, solusinya adalah bahwa S2 juga harus menunggu sampai dia mengetahui apakah S3 telah learn O1 atau tidak. Jadi semua harus menerima dari semua server. Itu solusinya, untuk supaya dia tetap ordernya sama, urutan komennya sama. Nah, inilah jadinya menjadi fundamental rules dari Vexas. Jadi Vexas itu di buku Martin van Steen atau Tannenbaum itu dia
menuliskan atau menguraikan bagaimana proses pembentukan Paxos itu dari dari 2 server, ada crash, kemudian dibikin 3 server, ada crash, kemudian kemungkinan crashnya pun dibahas di situ. Jadi saya anjurkan untuk membaca buku Martin Feinstein. Jadi fundamental rules-nya adalah dalam in Paxos, a server S cannot execute an operation O until it has received a learn O from all other non-faulty servers. Jadi dia harus terima learn O itu dari semua server yang tidak crash. Jadi kalau S1, S2, S3, S2 tadi harus terima S3, learn O dari S3 baru dia bisa mengeksekusi komen. Ya, kemudian untuk mendeteksi failure, jadi reliable failure detection is practically impossible. Jadi tidak mungkin. Kalau reliable pasti ada kekurangannya untuk mendeteksi failure. Nah, solusinya adalah menggunakan timeouts. Tapi harus diperhatikan bahwa detected failure-nya bisa false juga. Jadi timeouts itu maksudnya adalah request dikirim atau sebuah pesan ping seperti ping gitu dikirim, kemudian dia tunggu dalam waktu tertentu. Kalau ping kan round trip time. Nah, kalau tidak diterima respons dalam waktu tersebut, maka dianggap bahwa yang di ping atau yang dihubungi itu crash gitu. Tapi bisa saja kan karena timeout mungkin yang server yang dihubungi atau proses yang dihubungi sedang dalam kondisi sibuk gitu ya, atau sedang dalam kondisi lambat, bukan crash. Nah, makanya ini harus diperhatikan bahwa bisa saja detected failure-nya salah gitu. Ternyata masih tidak crash tapi lambat saja. Nah, untuk mendeteksi failure ini, setiap server itu perlu untuk mengirimkan message, keep alive message gitu ya. Jadi saling mengirimkan keep alive message, saya masih ada, saya masih ada, dalam waktu yang periodik, sehingga masih bisa diketahui bahwa tidak crash. Kalau dia tidak terima message berarti dia dianggap crash gitu ya. Jadi keep alive message. Ya, kita lihat di sini ada 2 server, 2 klien, ada operation dikirimkan sama seperti sebelumnya. Kemudian accept, accept-nya tidak sampai di sini. Kemudian alive-nya tidak sampai. Kita lihat ya di sini. Nah, ini accept-nya tidak sampai, S2 tidak tahu adanya accept dari S1. Di sini S1 ada leadernya. Alive dari operation 1 juga tidak sampai ke alive dari S2 tidak sampai ke S1, sehingga karena S2 mendeteksi bahwa leadernya sudah crash, maka dia menjadi leader. Nah, ini yang berbahaya, bahwa jangan sampai ternyata si leadernya masih ada gitu. Jadi kan tadi ada 2 leader gitu, dalam satu sistem ini, satu grup ini, sehingga ya tidak dipenuhi tadi same order, same command dari masing-masing server atau proses. Oke. Jadi timeout ini memang ide yang bagus, tapi harus diperhatikan bahwa bisa terjadi kesalahan deteksi. Nah, kemudian kita lihat sekarang required numbers of servers. Paxos needs paling tidak 3 servers. Dan juga Paxos akhirnya mengadaptasi fundamental rules-nya tadi. Jadi fundamental rules kan tadi bahwa ketika sebuah proses atau server sebelum mengeksekusi command, server harus menerima learn operation dari semua server-server yang lainnya. Nah, akhirnya Paxos dalam ininya evolusinya,
Paxos akhirnya mengadaptasi rules tersebut sehingga sebuah server nah, aturannya sekarang berubah menjadi server S tidak dapat mengeksekusi sebuah operation O sampai dia menerima paling tidak satu learn O. Jadi tidak semua learn O dari semua servernya. Jadi hanya satu saja sudah cukup, karena ini tiga server tadi. Dia terima satu saja learn O dari satu server, maka dia dapat mengetahui bahwa majority sudah sepakat dengan urutannya, urutan eksekusi komen. Ya, ini bisa dilakukan, diadaptasi oleh Paxos sehingga hanya satu learn O saja. Nah, asumsi untuk sebelum melakukan langkah berikutnya adalah inisialnya adalah S1 adalah leader. Server dapat mendeteksi secara reliable jika terjadi pesan error atau pesan hilang. Kemudian bisa dapat melakukan recovery. Kemudian new leader dilakukan atau dipilih ketika crash, satu leader crash, maka new leader akan dipilih dengan mengikuti algoritma yang deterministik, seperti kalau tidak ada S1 maka S2, kalau tidak ada S2 maka S3, seperti itu. Kemudian client cannot be asked to help the servers to solve resolution. Jadi untuk menentukan siapa leadernya atau menyelesaikan persoalan di server tidak dapat melibatkan klien. Nah, jika satu dari backup server S2 atau S3 tadi crash, Paxos akan masih berfungsi dengan baik, behave correctly. Operation pada non-faulty server dieksekusi dengan order yang sama. Oke, required number of servernya. Nah, untuk lebih jauh memahami tentang Paxos ini, silakan baca di halaman 443 sampai 449 buku Martin van Steen, Distributed System. Nah, kemudian sebagaimana konsensus jika failure-nya ada arbitrary tadi, bukan crash, tapi arbitrary failure. Nah, ini essence-nya. Di sini kita lihat ada dua grafik A dan B. Jadi dianggap di sini bahwa proses atau komunikasi antar proses itu tidak konsisten. Ada improper forwarding of messages, seperti yang di A ada forwarding message-nya tidak proper atau salah gitu ya. Jadi P1 mengirimkan informasi ke A ke P3 dengan juga A ke P2. Tapi P2 tidak mengirimkan A, tapi yang dikirimkan adalah B. Ini improper forwarding. Kemudian yang tadi yang masalah adalah yang P2. Kemudian yang P1 sekarang mengirimkan inconsistent message. Kalau ke P3 dia bilang A, ke P2 dibilangnya B. Sehingga P2 mengirimkan ke P3 memforward ke P3 adalah B, sehingga nanti di sini P3 akan menerima informasi yang berbeda, A dan B. Nah, ini yang disebut tadi arbitrary. Tidak bisa dibedakan mana yang benar, apakah A atau B. Oke. Nah, untuk melakukan konsensusnya, yang dibuat modelnya, sistem modelnya seperti ini. Kita anggap ada primary P dan kemudian ada N-1 backups. B1 ini backups. Kemudian klien mengirimkan informasi berupa true atau false ke P. Kemudian message bisa hilang tapi dapat dideteksi. Kemudian pesan atau message tidak dapat rusak setelah terjadinya deteksi.
Kemudian receiver of message can reliably detect its sender. Kemudian receiver mengetahui sendernya siapa, pengirim dari pesan. Nah, ini ada disebut dengan Byzantine agreement gitu. Byzantine agreement. Jadi yang arbitrary tadi, kasusnya arbitrary failure itu bisa juga disebut dengan Byzantine failure. Byzantine ini merupakan sebuah kerajaan dulunya, dan dimana dalam kerajaan tersebut banyak terdapat intrik-intrik sehingga tidak bisa diketahui yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, Byzantine agreement pertama itu adalah semua non-faulty backup proses itu menyimpan nilai yang sama. Kemudian BA2 agreement kedua, jika primary tidak gagal non-faulty, maka semua backup server harus menyimpan hal yang sama dengan yang dikirimkan oleh primary. Jadi dengan demikian semua proses memiliki komen yang sama dan urutan yang sama. Nah, catatan di sini bahwa jika primary fault, maka BA1 sesuai dengan agreement pertama, ABK menyimpan informasi yang sama, tapi belum tentu sama seperti yang dikirimkan oleh primary. Nah, dengan demikian bisa tadi kegagalan atau salah, but different value than originally sent by the client. The client yang dikirimkan ke primary juga. Nah, ini bisa dijawab dengan BA2. Jika primary not fault, maka memenuhi BA2 ini akan juga memenuhi BA1 jika primary-nya not fault. Oke, kemudian kenapa 3K proses tidak cukup untuk yang arbitrary failure ini? Kita lihat tadi contohnya diambil dari gambar sebelumnya. Ya, di sini P yang melakukan arbitrary failures yang mengirimkan T ke B1 dan mengirimkan F ke B2, tidak konsisten. Nah, sehingga B1 akhirnya menerima TF, informasi TF, B2 terima TF. Karena diteruskan, oleh B1 juga forward ke B2 true. Sehingga yang mana yang benar itu tidak dapat diketahui. Nah, kalau dia cuma 3 proses, maka tidak ada yang menjadi penentu. Karena sumbernya salah satunya sumber yang error, failures tadi, B1 tidak bisa menentukan mana yang benar, apakah T atau F, karena dia hanya terima dari 2 sumber, dan 2 sumber itu memberikan informasi yang berbeda. Ini faulty proses digambarkan dengan abu-abu, kemudian ini tanda panah titik-titik, ini first message round, kemudian yang full garis lurus dengan panah second message round. Nah, kita lihat juga contohnya di sini untuk B1 yang faulty proses. Kita lihat di sini B2 juga tidak bisa menentukan mana yang benar, true atau false. Oke, makanya tidak cukup hanya 3K proses, makanya diperlukan 3K plus 1. Dengan adanya 4, jadi ada lebih dari 2 sumber informasi bagi masing-masing proses, maka bisa dibandingkan 3K plus 1, jadi ada 3 sekarang bisa ditentukan majority-nya. Jadi majority vote yang digunakan. Jadi untuk konteksnya di sini, P yang adalah faulty proses mengirimkan F ke B2, tapi yang lainnya dikirimkan T, sehingga B2 ada informasi F, TT, kemudian di B3 juga TTF, sehingga di sini dapat ditentukan, B3 dapat menentukan dan B2 juga dapat menentukan bahwa informasi yang dikirimkan adalah
T true. Karena berdasarkan majority vote tadi. Ya, ini juga sama. Seperti itu. Jadi butuh 3K plus 1. Nah, distributed consensus, when can it be reached? Jadi kondisi mana bahwa konsensus itu bisa dicapai. Ini formal requirements-nya untuk konsensus. Process produce the same output value, jadi harus menghasilkan output value yang sama. Setiap output value harus valid. Kemudian semua proses harus menghasilkan output yang bukan yang sama, tapi harus menyediakan output. Ya, Pak. Kalau proses sama berarti outputnya juga sama. Nah, ini di gambar ini. Di bagian kiri ada proses behavior, bagian kanan adalah communication delay, kemudian ada message ordering, kemudian message transmission. Nah, dari segi behavior, delay, dan ordering, dan transmission ini, maka bisa kita lihat konsensusnya, di kondisi mana konsensus bisa terjadi. Jadi di kondisi bahwa dia synchronous, unordered, unicast, dan kemudian bounded, ini bisa terjadi konsensus. Kemudian synchronous, unordered, multicast, bounded, itu bisa jadi konsensus. Synchronous itu adalah kondisi di mana komunikasi itu terjadi dalam waktu yang tidak lama berbedanya. Jadi ada langsung menjawab dua sisinya, dua proses yang sedang berkomunikasi itu dalam kondisi aktif, keduanya aktif dan bisa saling mengirimkan pesan. Tapi memang ada delay di tengah-tengahnya karena ada proses transmisi membutuhkan waktu. Itu masuk yang sinkronus. Kemudian asinkronus berarti dia tidak harus aktif dua-duanya gitu. Nah, kemudian bounded berarti ada keterkaitan dengan delaynya itu terbatas. Unbounded ya tidak terbatas delaynya dalam waktu tertentu. Jadi kalau bounded mirip berhubungan dengan sinkronus, jadi ada terkait dengan waktu, time to live, atau delay time-nya terbatas. Kemudian message transmission bisa unicast satu arah atau multicast, banyak penerima. Kemudian message ordering urutannya bisa berurutan maupun tidak berurutan. Oke, jadi ini kondisi-kondisi di mana konsensus bisa terjadi. Ya. Jadi yang tidak ada contrengnya ini tidak bisa terjadi konsensus. Oke, kemudian failure detection lagi. Isunya adalah bagaimana secara reliable mendeteksi bahwa sebuah proses telah crash, gitu, has actually crash. Ini ada modelnya. Ini model general. Semua proses dilengkapi dengan modul failure detection. Kemudian proses P menghubungi proses Q atau proofs proses lainnya untuk mendapatkan reaksinya, seperti ping kamu masih hidup apa enggak gitu, sinyal atau tidak. Jika Q-nya memberikan reaksi, maka Q dianggap live gitu. Jika Q tidak memberikan reaksi, maka dianggap tidak live atau bahkan dianggap crash atau suspected to have crashed. Nah, observasi pada synchronous system, suspected crash sama dengan non crash. Nah, karena dia sinkron, harusnya dua-duanya nyala. Kalau tidak ada terima respon, berarti crash, dianggap crash gitu ya, suspected crash. Ini failure detection. Nah, secara teorinya, kemudian di practical failure detection adalah seperti ini. Jika P did not receive
heartbeat from Q within time T, P suspects Q. Jadi semua proses itu mengirimkan keep alive tadi, heartbeat gitu ya, atau heartbeat, detak jantungnya atau keep alive-nya. Nah, jika P tidak menerima heartbeat-nya atau keep alive-nya, maka P menganggap bahwa Q suspected crash gitu. Jika pada akhirnya Q mengirimkan message, maka dia akan stop suspecting Q dan kemudian menambah timeout dari Q. Nah, catatan bahwa jika Q akhirnya benar-benar crash, P will keep suspecting Q karena tadi tidak menerima heartbeatnya tadi. Ya, itu saja pembahasan tentang fault detection, fault tolerance. Jadi intinya adalah untuk membuat sebuah sistem tahan terhadap kegagalan, itu harus melakukan replikasi atau duplikasi atau redundancy. Nah, redundancy ini bisa dikelompokkan jadi bisa di dalam satu grup. Nah, ini harus diatur mana yang leadernya, mana yang akan memberikan respons kepada klien. Kemudian diatur juga bahwa semua eksekusi dari operasi yang diminta oleh klien di semua proses itu harus dilakukan secara sesuai dengan urutan yang sama. Di komen dari klien diurutkan sehingga semua proses mengeksekusi operasinya itu atau request dari klien dengan urutan yang sama. Karena kalau tidak sama, tidak terjadi konsistensi. Jadi statusnya berbeda antara masing-masing proses. Sementara proses itu harus memiliki status yang sama. Nah, untuk mencapai terjadinya kesamaan urutannya itu, maka dilakukan berbagai metode konsensus. Seperti tadi ada Paxos yang melakukan konsensus, ada flooding seperti itu ya, flooding based konsensus dan lain-lain sebagainya. Nanti di buku ada lagi yang membahas tentang remote procedure call, bagaimana melakukan konsensus di situ dan seterusnya. Tapi intinya tadi sudah dijelaskan bahwa bisa melakukan ini practical failure detection ini, bahwa ada heartbeat dan kemudian kalau tidak ada heartbeatnya maka dianggap suspect failure dan seterusnya. Oke, semoga dapat dipahami. Tetap semangat dan tolong baca bukunya.